Bab 2470 Klan Zhurong 1. Itu adalah garis-garis retakan udara yang terlihat, seperti dua meteor tak terlihat yang melintas di jalan. Kemanapun itu pergi, batang-batang baja itu langsung tercabut, dan semennya langsung menguap. Molekul oksigen, yang terbelah di udara, dengan panik mengalir ke celah-celah, menciptakan serangkaian raungan frekuensi rendah yang menakutkan. Seluruh blok bangunan tampak seperti telah dipotong-potong secara paksa, dengan tepiannya berkilauan oleh cahaya putih yang menyengat. Dia adalah pengguna kemampuan tipe ruang di antara para prajurit Zhurong, kemampuan ruangnya juga memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tepat ketika Suzaku hendak melakukan gerakan lain, Tu Yunlie berkata, "Biar aku yang melakukannya." Tu Yunlie meraung, melangkah maju, dan kobaran api di dadanya tampak seperti disiram bensin. Vulkan, ledakan. Tinjunya menghantam, menyulut puluhan titik di udara secara beruntun, seperti serangkaian ledakan di ruang hampa. Tekanan eksplosif itu menciptakan gelombang kejut berbentuk corong raksasa, yang mendorong kedua celah spasial kembali keluar, dan kemudian memaksa keduanya menutup dengan cara yang ekstrim dan brutal. Ledakan. Serangan ini memaksa kedua celah spasial itu bertabrakan, menyebabkan keduanya meledak menjadi bunga pijar raksasa. Serangan prajurit Zhurong kedua dinetralisir secara brutal dan paksa, oleh Tu Yunlie dengan cara yang paling ganas. Di medan perang itu, orang ketiga prajurit Zhurong di pilar api sudah maju menyerang. Dia tidak bersenjata, hanya lengannya yang terlihat. Tangannya setengah inci lebih panjang dari biasanya, dengan tulang jari yang tebal dan berat, dan ujung jari seperti besi hitam yang telah dipanaskan, hingga merah menyala lalu tiba-tiba mendingin. Dia merentangkan tangannya seolah ingin memeluk kota itu, lalu mengepalkan telapak tangannya ke bawah. Dia memanfaatkan faktor-faktor yang mudah terbakar dari segala arah. Gas yang tersisa di dalam gedung, uap air panas yang merembes dari celah-celah di jalan, percikan api yang menyengat di kotak listrik di sudut jalan, lemak tubuh manusia yang hancur dalam debu yang terbawa angin. Semua elemen yang mudah terbakar seolah-olah dikupas dari setiap celah kecil, dan dikumpulkan di telapak tangannya menjadi hati berwarna merah gelap yang menakutkan. Kekuatan apimu telah dikembalikan kepadamu. Dia terkekeh dan menyerahkannya kepada Zhu Kuei dan Tu Yunlie. Tidak perlu dikembalikan, kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Tu Yunlie melangkah ke samping, melengkungkan punggungnya seperti banteng bertanduk hitam yang menjulang tinggi, dan membenturkan tinjunya. Api yang mengerikan menyala di tinjunya, dan benturan itu menciptakan area vakum berbentuk setengah bola. Sebagai pengguna kemampuan tipe api, dia sangat menyadari betapa kuatnya massa materi di tangan pihak lawan. Dia tahu bahwa jika material yang terbakar ini jatuh, seluruh blok kota akan hancur dan kemudian terbakar. Burung vermilion berdiri berdampingan, ujung jarinya sekali lagi bersinar dengan cahaya biru es yang samar. Sehelai bulu biru es muncul dari telapak tangannya, seperti embusan angin yang lembut dan berputar-putar. Bulu-bulu biru es burung vermilion melayang dari ujung jarinya, satu demi satu, memenuhi seluruh ruang di depannya, seperti salju biru yang turun dengan tenang. Salju biru berubah menjadi badai, sepenuhnya mengelilingi pendekar Zhurong, dan dengan cepat melahap semua kekuatan zat yang mudah terbakar di tangannya, mengubahnya menjadi tumpukan hangus. Mata prajurit ketiga akhirnya sedikit menyipit. Kau punya keahlian. Tatapan semua prajurit Zhurong ke arah Zhu Kuei berubah. Kemampuan penduduk darat ini, tampaknya menjadi penangkal yang ampuh bagi klan Zhurong kita. Tidak apa-apa, kekuatannya juga tidak istimewa, ayo kita bunuh dia di sini saja. Prajurit Zhurong keempat menekan bahu prajurit pertama, dan perlahan melangkah maju. Helmnya memiliki jambul berbentuk bilah api yang panjang dan tipis, seperti ekor komet terbalik. Sekarang giliran saya. Dia mengangkat lengannya, dan mengayunkannya secara diagonal dengan sangat santai di udara. Aku akan berubah menjadi nyala api yang sangat panas, sebuah pedang yang dapat memotong segala sesuatu. Garis diagonal tipis, seperti rambut, namun berwarna merah tua menembus langit, seketika muncul di antara pegunungan yang jauh dan kota. Di tempat garis diagonal itu lewat, lereng gunung terbelah menjadi penampang datar yang hampir abstrak. Sebuah jembatan kereta api berkecepatan tinggi di tepi kota miring, dan mendarat tanpa suara, tidak ada ledakan, tidak ada jeritan, hanya suara panjang dan sendu dari logam yang bergulir di tanah. Ketika suhu mencapai tingkat tertentu, kekuatan energi yang sangat besar sudah cukup untuk memutuskan segalanya. Dan pedang tajam yang berapi-api itu, dengan cepat melesat ke arah Suzaku dan Tu Yunlie di depan. Semuanya terjadi dalam sekejap, bahkan sebelum api menyentuh bilah pedang, Suzaku dapat merasakan rasa sakit yang menyengat di kulitnya. Tanpa ragu sedikit pun,
Suzaku tiba-tiba melepaskan semburan api biru es yang mengerikan dari seluruh tubuhnya. Seekor burung vermilion raksasa berwarna biru es meraung saat melayang ke langit, membentuk bayangan suci di belakangnya. Penjara es, bulu-bulu yang jatuh. Bulu-bulu biru yang sangat halus dan hampir tak terlihat, tidak terhitung jumlahnya, muncul entah dari mana di udara. Seluruh ruangan itu bermandikan cahaya biru es. Bulu-bulu beterbangan kemana-mana, dan bilah api yang panjang dan tajam, menebas dengan cepat untuk mencapai bagian depan, tetapi ketika menyentuh domain buru merah, seluruh energinya langsung habis terpakai. Bahkan seranganku. Prajurit keempat, Zhurong, tidak bisa lagi tenang. Pedangnya yang berapi-api sangat kuat, dan dapat dengan mudah memotong berlian. Namun, lawan tidak sembarangan menggunakan cara fisik untuk menghalangnya, melainkan menyerap seluruh energinya selama proses jatuhnya pedang berapi tersebut. Masalah ini hampir tidak dapat dipecahkan, karena dia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Pada saat itu, Suzaku akhirnya berhasil menarik perhatian seluruh prajurit Zhurong. Namun, aksi Suzaku tidak berhenti sampai di situ. Bertahan secara sederhana bukanlah pilihan. Matanya dingin, dan jari-jarinya terus bergerak. Sekumpulan bulu biru es berjatuhan dari atas langit. Setiap bulu merupakan pembawa yang menyerap energi, dan bulu-bulu itu mendarat di bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari prajurit Zhurong. Hal ini menyebabkan daya panas dari setiap persendian mereka terkuras secara diam-diam dalam satuan waktu. Pergelangan tangan mereka terasa seperti terkunci oleh borgol dingin yang tidak terlihat. Para prajurit Zhurong lengah, dan mereka merasakan hawa dingin yang menusuk di sekujur tubuh mereka. Bibir mereka bahkan berubah ungu karena kedinginan, dan mereka mulai menggigil. Oh tidak! Jangan biarkan kemampuannya menyentuh kita. Para prajurit Zhurong meraung dengan keras. Tepat saat itu, Tu Yunlie meraung dan memanfaatkan momen, ketika pergerakannya terhenti untuk menyerang dari samping. Ledakan api vulkan. Dengan pukulan yang diarahkan ke pendekar Zhurong keempat, keduanya hanya berjarak beberapa ratus meter. Serangan Tu Yunlie sangat kuat dan dahsyat. Badai api merah yang tak berujung itu memadat menjadi satu garis, dan menghantam langsung dada pendekar Zhurong keempat. Ledakan. Tubuh prajurit Zhurong keempat menegang, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Pelindung dadanya hancur, dan dia terlempar ke belakang, ke dalam kolam lava cair yang masih basah di belakangnya. Separuh tubuhnya terendam dalam lava cair, hanya menyisakan raungan rendah yang penuh amarah. Ayo kita mulai pembantaian. Bunuh semua bajingan ini. Tu Yunlie meraung. Itulah yang kupikirkan. Zhu Kuei mengangguk. Mereka berdua telah memiliki pemahaman umum tentang kekuatan para pendekar Zhurong. Kekuatan mereka hanya sekitar 20.000 poin dalam indeks kemampuan. Dengan kekuatan gabungan mereka sangat mampu melawan balik. Yang terpenting, ras tipe api ini merupakan sumber kekuatan alami bagi Suzaku, yang kemampuannya sepenuhnya menekan mereka. Melihat rekan mereka terluka parah, mata keempat prajurit Zhurong lainnya juga menjadi dingin. Saatnya mengakhiri waktu bermain. Bab 2471 Klan Zhurong 2. Medan perang porak-poranda oleh kobaran api, dan udara yang membekukan. Zhu Kuei dan Tu Yunlie sudah terlibat pertempuran dengan 5 prajurit Zhurong. Udara terasa mencekam, jalanan berubah menjadi tanah hangus, dan gedung-gedung pencakar langit yang runtuh, terperosok ke dalam lahar yang mengamuk, semuanya tampak seperti akhir dunia. Sosok Suzaku berganti-ganti antara panas yang menyala-nyala, dan dingin yang membekukan, tubuhnya diselimuti oleh bayangan biru api es. Kobaran api biru berkobar hebat, menerangi seluruh kota. Kobaran api biru itu bukan sekadar kobaran api biasa. Itu adalah kobaran api yang mampu melahap kobaran api lainnya. Setiap kali dia melambaikan tangannya, energi panas di udara diserap dan diubah menjadi cahaya biru, yang kemudian tersebar menjadi bulu-bulu es yang tak terhitung jumlahnya. Di tempat bulu es itu jatuh, suhu permukaan anjlok hingga ratusan derajat di bawah nol, dan bahkan lava cair membeku menjadi lapisan kristal biru langit. Tu Yunlie bagaikan meteor yang terbakar, seluruh tubuhnya diselimuti api, dan bumi langsung terbakar saat dia melangkah turun. Kebenciannya terhadap klan Zhurong berubah menjadi raungan amarahnya. Kekuatan vulkan api terkumpul di dalam dirinya, dan setiap pukulan yang dilayangkannya seperti letusan gunung berapi kecil. Dia meraung dan melayangkan pukulan, gelombang kejutnya mengirimkan gelombang api setinggi puluhan meter. Angin panas yang menyengat melelehkan baja menjadi cairan. Dasar bajingan, kalian semua akan mati. Tu Yunlie meraung, dan kobaran api menyembur menjadi lautan api.
2 dari 5 prajurit jurong langsung terlempar ke belakang, dan baju zirah merah mereka retak dengan puluhan lubang. Meskipun kelima prajurit Zurong itu adalah pelopor, masing-masing dari mereka bagaikan dewa perang kuno. Mereka berdiri di atas lava, tubuh mereka gagah, baju zirah mereka ditempa dari batu dan darah, dan mata mereka berwarna seperti api jurang. Gerakan mereka tidak terburu-buru, membawa aura tenang dan destruktif. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya, dan garis api merah menyala membentang di udara, membakar udara menjadi riak-riak transparan dimanapun dia lewat. Garis api itu menebas Suzaku dengan ganas. Tatapan mata Suzaku tenang. Dia menggenggam kedua tangannya, dan burung biru yang terbuat dari api biru, membentangkan sayapnya dari belakangnya, seketika menyelimuti garis api dengan aura yang dingin. Kekuatan biru dan merah bertabrakan di udara, dan cahaya yang dihasilkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Serangan prajurit Jurong diserap, dan api membeku di telapak tangan burung merah, hancur seketika. Dia berkata dengan tenang. Apimu terlalu lemah, bahkan tidak cukup untuk membuatku melahapnya sepuas hatiku. Menghadapi ejekan terang-terangan dari Zhu Kuei, ketiga prajurit Zurong lainnya menyerbu maju dengan marah. Satu prajurit memegang tombak batu, gagangnya tampak terbuat dari api yang mengeras. Dengan satu tusukan, dia menembus kawah besar di tanah di lingkungan itu. Yang satunya lagi merentangkan tangannya lebar-lebar, dan gelombang api berubah menjadi ratusan nyala api berbentuk ular, menerjang udara. Orang terakhir turun dari langit, dan gelombang kejut yang menghantam tanah, meretakkan tanah hingga ratusan meter. Tu Yunlie meraung sambil menyerbu ke depan, kedua tangannya bersilang, tinjunya menyemburkan api putih ganas yang hampir kehilangan warnanya, menandakan bahwa suhu telah melampaui batasnya. Dia menghantamkan tinjunya itu langsung dengan pukulan yang menghancurkannya. Ledakan api itu meledak, menghasilkan percikan api yang tidak terhitung jumlahnya di udara, yang kemudian tersapu ke dalam badai biru oleh api es burung vermilion. Suzaku dengan dingin mengucapkan. Penjara es Suzaku, segel. Bulu-bulu biru yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, seperti bilah tajam yang terbentuk dari es dan salju, seketika menyelimuti kelima prajurit Jurong. Nyala api mereka dilahap dan dilucuti, dan energi mereka diubah menjadi aliran cahaya, yang dia kendalikan dan serap ke dalam telapak tangannya. Sialan! Kemampuan aneh macam apa ini? Para prajurit Zurong meraung. Perlu dicatat, bahwa bahkan Zhang Yi sangat memuji kemampuan Zhu Kuei, ketika pertama kali bertemu dengannya. Sekarang indeks kemampuannya telah meningkat menjadi 26.000 poin, dia bahkan hampir memiliki kekuatan tempur yang setara inhuman setingkat uskup. Terlebih lagi, kelima pendekar Jurong ini sepenuhnya dinetralisir oleh kemampuannya. Kemampuan khusus mereka, secara otomatis melemah sebesar 30% saat bertarung melawan Suzaku. Memanfaatkan momentum tersebut, Tu Yunlie menerjang maju, menghentakkan kakinya di atas lava. Api menyembur dari bawah kakinya saat dia meraung, dan membanting tinjunya ke bawah. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Suzaku menyegel tindakan dan kemampuan mereka, sehingga mereka tidak dapat menggunakan keterampilan mereka, paling-paling hanya mengubahnya menjadi makanan bagi Suzaku. Tu Yunlie memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang, memberikan pukulan fatal kepada mereka. Sebuah kepalan tangan raksasa berapi-api menghantam dari langit. Dengan raungan yang memekakan telinga, bumi bergetar, dan kelima prajurit Zurong hancur menjadi magma. Api mereka langsung padam. Di dalam pusat komando wilayah Laut Cina Timur. Melihat pemandangan di citra satelit, Li Guangxiao akhirnya merasa lega, menepuk meja, dan berteriak sambil tersenyum. Bagus sekali. Xuanwu mengangguk setuju. Dengan upaya gabungan Zhu Kuei dan Tu Yunlie, gelombang musuh ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Sementara itu, di pusat komando kota badai salju, Zhu Zheng berdiri dengan tangan bersilang, dan ekspresi serius di wajahnya. Zhu Yu duduk di samping, suaranya jernih dan dingin seperti mata air di lembah yang sunyi. Sepertinya mereka menanganinya dengan cukup baik. Namun, begitu dia selesai berbicara, layar tiba-tiba bergetar. Suara gemuruh yang dalam datang dari kedalaman bumi, seolah-olah seekor binatang buas raksasa perlahan-lahan terbangun. Segera setelah itu, tawa pelan terdengar dari saluran komunikasi, membawa gema yang bukan berasal dari manusia. Menarik. Jadi ini adalah kekuatan manusia generasi ke-6. Suaranya dalam, mengandung nada meremehkan dan menghina. Setelah mendengar suara itu, Suzaku dan Tu Yunlie, yang baru saja menyelesaikan pertempuran, serentak berubah warna. Apakah musuh masih ada? Magma di permukaan tanah mulai bergejolak,
seolah-olah jantung sedang berdetak. Sesosok raksasa perlahan muncul dari lautan api itu. Makhluk itu mengenakan baju zirah lava merah tua, dengan urat api yang berkilauan di dadanya, dan tubuhnya memancarkan panas yang sangat menyengat dan mencekik. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bumi berderit seperti logam, dan magma di bawah kakinya terserap ke dalam baju zirahnya, berubah menjadi urat-urat api yang mengalir. Wajah itu setengah tersembunyi dalam cahaya api, senyum angkuh teruk di bibirnya, dan mata yang seolah mampu membakar segalanya. Itu adalah prajurit Jurong lainnya, tetapi auranya tak tertandingi, dibandingkan dengan 5 prajurit Jurong sebelumnya. Lu Xiao, salah satu anggota elit klan Zhurong, dan salah satu pemimpin operasi pendaratan. Dia melirik acuh tak acuh ke arah Tu Yunlie dan Zhu Kuei di depannya. Suaranya bergema di udara seperti guntur yang menggelegar di lautan api. Kekuatanmu cukup mengesankan, mampu membunuh 5 prajurit Jurong. Namun, jika kekuatan tempur terkuat rakyat darat hanya sampai pada level ini, maka itu sangat mengecewakan. Zhu Kuei dan Tu Yunlie mendongak bersamaan, mata mereka tertuju pada Lu Xiao di depan mereka dengan ekspresi serius. Perasaan tertindas itu lebih berat daripada yang ditimbulkan oleh musuh manapun sebelumnya. Udara mendidih di bawah terik matahari, suhu naik tajam, bahkan baja di reruntuhan mulai melunak, dan bahkan nyala api es biru pun terpaksa berkedip-kedip tidak beraturan. Tatapan Zhu Kuei dingin, dan suaranya pun dingin. Kau pemimpin mereka? Bibir Lu Xiao melengkung ke atas, dan api menyala dari bahunya, berubah menjadi binatang api ganas yang melayang di belakangnya. Pemimpin? Dia terkekeh. Bukan, saya hanya di sini untuk membersihkan sampah. Tawa itu bagaikan kobaran api yang menembus langit malam. Cahaya api menerangi separuh langit, dan fluktuasi energi yang kuat memicu alarm mendesak dari sistem cerdas pada kedua individu tersebut. Bab 2472 Klan Zhurong 3. Ekspresi Li Guangxiao berubah. Ini rasmutan yang bahkan lebih kuat. Zhu Kuei, hati-hati. Dia bukan prajurit biasa, itu pasti seorang pemimpin di antara rasmutan. Zhu Zheng menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai. Zhu Yu, yang berdiri di dekatnya, menyaksikan seluruh proses melalui pemantauan satelit dan peralatan pengawasan pada Tu Yunlie dan yang lainnya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyiapkan bantuan? Dia melirik Zhu Zheng dan bertanya dengan tenang. Zhu Zheng mengerutkan keningnya dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas. Situasinya masih tidak jelas. Kita harus terus mengamati. Kita tidak tahu seberapa kuat rasmutan dari peradaban kuno itu. Zhu Yu mengangguk diam, dan tidak berkata apa-apa lagi. Di medan perang kota Kurama, kobaran api membubung tinggi, dan dunia bagaikan tungku api. Seluruh kota kini hanya menyisakan area yang masih utuh di belakang Suzaku, yang telah dia ciptakan, bagian kota lainnya telah lama hangus terbakar. Suhu tubuh Lu Xiao sangat tinggi, saking tingginya sampai-sampai udara pun terdistorsi oleh panasnya, seolah-olah seluruh dunia telah dibakar olehnya. Dia hanya menatap dingin kedua orang di depannya, matanya dipenuhi kesombongan dan penghinaan yang tak terbantahkan. Mari kita mulai operasi pengusiran. Nada suaranya tenang, namun menggema seperti guntur, menyambar keduanya. Saat berikutnya, gelombang kejut yang dahsyat meletus. Itu hanyalah pendahuluan, sebelum kemampuan supranatural Lu Xiao terungkap sepenuhnya. Panas yang membara menyembur dari tubuhnya, mengguncang seluruh kota. Zhu Kuei dan Tu Yunlie mundur secara bersamaan, ekspresi mereka berubah drastis. Lampu alarm merah pada kacamata taktis berkedip, dan serangkaian angka yang mengkhawatirkan muncul di layar. Indeks kemampuan sebesar 32.000 poin. Tu Yunlie tersentak, suaranya sedikit bergetar. Zhu Kuei mengerutkan kening, tatapannya menjadi sangat tajam. Orang ini lebih sulit dihadapi daripada 5 orang sebelumnya. Meskipun agak melelahkan, Suzaku merasa bersemangat untuk mencoba melawannya. Dengan indeks kemampuan sebesar 26.000 poin, ini adalah pertama kalinya dia bertarung langsung, melawan manusia super setingkat uskup putih. Dia ingin melihat, apakah dia bisa menghadapi makhluk setingkat ini, dengan kemampuan dahsyat, burung vermilion penjara es, miliknya. Cepat atau lambat, aku akan mampu menopang sebagian langit kerajaan Huasu. Sama seperti pria itu. Bukankah dia sering melawan musuh yang lebih kuat darinya, dan selalu berhasil menang? Kenapa aku tidak bisa? Zhang Yi telah menjadi idola Zhu Kuei pada saat itu. Dia tidak menyadari bahwa jika Zhang Yi ada di sini saat itu,
dan jika dia tidak memiliki kemampuan bertahan yang mutlak, dia pasti akan memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Burung vermilion menghembuskan kabut biru es, dan di belakangnya terbentang sayap burung vermilion biru es raksasa, dengan bayangan berapi-api setinggi ratusan meter, yang membawa tekanan mengerikan. Lu Xiao hanya mengamati burung merah dengan penuh minat, matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Kalian berani menyatakan perang padaku alih-alih melarikan diri? Menarik sekali. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Lu Xiao. Kekuatan itu bagaikan detak jantung dari neraka, begitu mencekam sehingga bahkan udara pun terasa membeku. Indeks kemampuan Tu Yunlie hanya sebesar 16.000 poin. Menghadapi makhluk setingkat uskup putih, dia sama sekali tidak mampu melawan. Dadanya terasa seperti tertimpa batu besar, sehingga sulit bernapas. Kau pikir, kau bisa mengintimidasi kami, hanya dengan sikapmu yang mengintimidasi? Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Suzaku berusaha menstabilkan dirinya, menggenggam kedua tangannya, dan melepaskan semburan api biru yang dahsyat dari dalam tubuhnya. Burung merah tua penjara es melepaskan kekuatan penuhnya, mengeluarkan bulu-bulu api biru yang tidak terhitung jumlahnya, yang menyebabkan suhu ruang angkasa anjlok ke titik terendah, itu membekukan bahkan magma yang mengalir menjadi dinding kristal biru langit. Tu Yunlie, bisiknya. Tu Yunlie langsung mengerti dan meraung, sambil menyesuaikan energi ledakan vulkan hingga batas maksimalnya. Pada saat itu, dunia berubah warna. Kobaran api di sekitarnya terkompresi menjadi bintik-bintik cahaya kecil, yang kemudian berkumpul di depan tinjunya. Dewa meledak, serangan meteor. Dengan satu pukulan, langit tampak terkoyak, dan kobaran api bahkan mewarnai langit malam menjadi merah. Gabungan kekuatan keduanya bagaikan simfoni penghancur dunia. Namun, Lu Xiao hanya tertawa dingin. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya segera berkumpul di telapak tangannya. Energi merah tua itu berubah menjadi matahari yang menyala-nyala di udara. Api yang berkobar. Dengan lantunan yang dalam, tanah bergemuruh. Pada saat itu juga, api berkobar di seluruh kota itu, seolah dipanggil oleh kekuatan ilahi yang tidak terlihat. Jalanan, kendaraan, bangunan, mayat, dan debu semuanya langsung terbakar dalam sekejap, menyatu menjadi badai api yang dahsyat. Seluruh langit berubah menjadi lautan berwarna jingga kemerahan. Meskipun burung vermilion telah berusaha sekuat tenaga, dan kobaran api biru telah menciptakan penghalang, dia tetap terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Api esnya menyerap energi dari api darat. Tetapi, besarnya kobaran api yang membakar itu telah melampaui batas penyerapannya. Perbedaan atribut kemampuan tidak mampu menjembatani kesenjangan besar dalam indeks kekuatan super kedua orang tersebut. Selain itu, sebagai ras kuno, klan Zhurong memiliki pemahaman yang lebih besar tentang kemampuan supranatural daripada penduduk permukaan. Suzaku, yang baru mempelajari teknik meditasi manusia bulan selama setengah tahun, masih belum mampu melepaskan kekuatan sejati dari kemampuannya. Akibatnya, dia mengalami pukulan telak dalam konfrontasi ini. Tu Yunlie bergegas maju, dan meledakkan ledakan vulkan dengan kekuatan penuh. Tetapi, dia terlempar kembali oleh gelombang kejut, dan jatuh dengan keras ke reruntuhan di kejauhan, separuh tubuhnya menjadi hangus hitam. Zukue menggertakkan giginya, nyala api biru di matanya hampir padam. Alat komunikasinya berdering, dan suara Li Guangxiao terdengar. Zukue, lupakan yang lain, evakuasi segera. Itu adalah pemimpin klan Zhurong tingkat tinggi, tingkat energinya telah dikonfirmasi sebesar 32.000 poin. Kami akan mengirim Suanu untuk membantu kalian segera. Tidak ada waktu. Suara Suzaku bergetar. Penghalangnya mulai retak, dan api biru perlahan-lahan dilahap oleh warna merah jingga. Kemudian ia menyadari betapa menakutkannya kekuatan lawannya. Kesenjangan kekuatan antara tingkat uskup putih dan tingkat kereta perang hitam tetap selebar jurang yang tak teratasi. Namun, bisakah dia melarikan diri meskipun dia menginginkannya? Lautan api yang tak berujung telah menutup semua sisi kota. Selain itu, Suzaku tidak tega untuk meninggalkan orang-orang yang sedang berjuang itu, dan melarikan diri sendiri saat ini. Itu adalah ribuan orang yang telah mereka selamatkan dengan susah payah. Mereka masih berjuang, menaruh harapan terakhir mereka pada Zukue dan Tu Yunlie. Zukue dan Tu Yunlie akan kesulitan meninggalkan para warga sipil, dan melarikan diri sendirian. Lu Xiao menatap mereka, seringai tersungging di bibirnya, suaranya dipenuhi rasa jijik. Ini yang disebut-sebut sebagai kekuatan manusia generasi ke-6?
Kalian bahkan tidak bisa menahan panas yang kuhembuskan. Dia mengulurkan tangannya, ke-10 jarinya sedikit terentang, dan energi yang membara berkumpul menjadi tangan raksasa yang terbuat dari magma, perlahan-lahan menyelimuti burung vermilion. Burung merah tua penjara es mengeluarkan lolongan, dengan ganas melepaskan kobaran api es, saat dia mencoba menyerap semua energi panas yang mendekatinya. Namun, dalam perebutan kekuasaan, dia secara bertahap terjerumus ke dalam situasi yang putus asa. Zhu Kuei dan Tu Yunlie tidak menyerah, mereka melanjutkan pertempuran sengit mereka. Pada saat yang sama, mereka juga memahami bahwa mereka tidak dapat mengalahkan lawan yang kuat di hadapan mereka sendirian. Sinyal bahaya dikirimkan kedua arah, markas besar regional Jiangnan, dan markas besar regional Donghai. Kami telah menghadapi lawan yang tak terkalahkan. Kami memohon bantuan. Ulangi, kami memohon bantuan.